Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan halaman 85, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Mobilitas vertikal ke atas, social climbing, adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial tinggi. Halaman 87. 87 gambar 2.5 ini menteri melantik presiden. Menteri yang dilantik presiden mengalami mobilitas sosial ke atas. Mobilitas vertikal ke bawah, social sinking, adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajiban. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Gambar 2.6 B.J. Habibie setelah tidak menjadi presiden dapat mengalami mobilitas sosial ke bawah. Halaman 87, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Gambar 2.7, kepala perusahaan biasa memindah tugaskan karyawan untuk memperluas perusahaan. Halaman 88, faktor pendorong penghambat mobilitas sosial yaitu faktor pendorong ya. Langsung kita bahas 89 ini. Terdapat beragam faktor pendorong yang terjadi mobilitas sosial, yaitu faktor struktural. Gambar 2.8 presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia. Ini siapa saja pemimpin dan wakil presiden. Gambar 2.9 sistem kasta India yang menyulitkan mobilitas sosial. Yang paling tinggi kasta Brahmana, urutan kedua Satria, kasta Waisya, kasta Sudra paling rendah. Halaman 90, yang kedua adalah faktor individu. Faktor individu ini, setiap individu memiliki perbedaan hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Nah, ini. Halaman 91, faktor sosial. Faktor sosial, setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Berjuang untuk maju ya. Faktor ekonomi, keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Faktor politik. Nah, ini. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman, damai, sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan
dengan baik. Gambar 2.10 situasi perang zaman revolusi kemerdekaan. Halaman 92. Kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, maka tentu mudah juga bagi orang yang melakukan pergerakan mobilitas berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tidak menjalani pendidikan yang bagus serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Gambar 2.11 suasana pendidikan zaman penjajahan yang serba terbatas. Coba kalian lihat. Bandingkan dengan pendidikan sekarang. Lebih enak sekarang atau zaman dulu? Saya jawab lebih enak zaman sekarang. Sudah, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.